Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Tidak ada tempat bagi yang sombong. Ayat intinya diambil dari Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Keterangannya, mereka yang mengalami penyucian Alkitab akan menyatakan roh kerendahan hati. Sama seperti Musa, mereka mempunyai pandangan yang sangat mulia terhadap kesucian, dan mereka melihat ketidaklayakan mereka sendiri yang berlawanan dengan kesucian dan kesempurnaan yang agung dari Dia yang tidak berkesudahan. Nabi Daniel adalah contoh penyucian yang sejati. Seluruh kehidupannya dibaktikan sepenuhnya kepada pelayanan yang mulia bagi Tuhannya. Ia adalah manusia yang amat kekasih. Daniel 10 ayat yang ke-11 dalam pemandangan sorga. Namun gantinya menyatakan suci dan kudus, Nabi terhormat ini menyamakan dirinya dengan bangsa Israel yang berdosa ketika ia memohon di hadapan Allah atas nama bangsanya. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ia menyatakan, aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Daniel 9 ayat yang ke-18, ayat yang ke-15 dan yang ke-20. Ketika Ayub mendengar suara Tuhan dari dalam angin puting beliung, ia berseru, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat yang ke-6. Pada saat Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar serafim berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, maka ia berseru, celakalah aku, sebab aku seorang yang najis bibir. Yesaya 6 ayat yang ketiga dan yang kelima. Paulus ketika ia terangkat ke langit yang ketiga dan mendengar perkataan-perkataan yang tidak mungkin dapat diucapkan oleh manusia, mengatakan bahwa dirinya sendiri sebagai yang paling hina di antara segala orang kudus. 2 Korintus 12 ayat 2-4, Efesus 3 ayat yang ke-8. Yohanes yang kekasih itulah yang bersandar pada ribaan Yesus dan memandang kemuliaannya yang jatuh bagaikan orang mati di kaki malaikat itu. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Tidak ada kemegahan diri sendiri, tidak ada pengakuan sombong, bebas dari dosa di pihak mereka yang berjalan dalam bayangan salib Golgota. Mereka merasa bahwa dosa mereka lah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pikiran ini akan menuntun mereka kepada kerendahan hati mereka sendiri. Mereka yang hidup dekat dengan Yesus mengerti dengan jelas kelemahan dan kemanusiaan yang berdosa, dan satu-satunya harapan mereka terletak pada jasa juru selamat yang dikorbankan dan telah bangkit itu. Tidak ada tempat bagi yang sombong. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menegur kita, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, bahwa umat Tuhan yang sejati tidak akan pernah menyombongkan diri, menyatakan bahwa diri sudah layak, sudah lebih dari yang lain, sudah lebih hebat, dan sudah lebih mampu dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan.
tokoh-tokoh Alkitab yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Daniel, Ayub, Yesaya, Paulus, bahkan tokoh-tokoh yang lain yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan bahwa mereka lebih dari yang lain. Untuk itu, mari kita belajar dalam roh kerendahan hati, sebagaimana Tuhan telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Untuk itu, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Pelajarilah roh kerendahan hati yang Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah tunjukkan ketika hidup di dunia ini. Semoga Tuhan yang Maha Baik menyanggupkan kita untuk berjalan dalam iman, dalam kerendahan hati, dalam kondisi yang terus siap untuk diajar oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita akan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami menyadari kelemahan kekurangan kami, menyadari kebutuhan kami akan Engkau ya Bapa, untuk terus memampukan kami, dilayakkan dari segala dosa kekurangan kami. Terlebih khusus, pertambahkanlah kepada kami roh kerendahan hati, roh yang siap untuk diajar, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua belajar akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya Engkau percayakan kepada kami karunia-karunia rohani yang akan memperlengkapi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dengan kuasa surga, menuntun, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya berkat Tuhan Engkau limpahkan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikanlah murah-murah rezeki dari surga. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan tangan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, sehingga berkat-berkat yang dititipkan, talenta, bahkan rezeki, harta yang dipercayakan dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pekerjaan Tuhan, menuntun sahabat, keluarga besar untuk datang lebih dekat kepadamu. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Apabila ada yang lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Yang sedang berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, sebelum pintu kasihan tertutup, ketika kami mendengarkan panggilan Tuhan, bantu kami ya Bapa untuk berani mengambil keputusan, mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.